Memahami hukum esensi dan pentingnya. Hukum, sederhananya, adalah seperangkat aturan. Aturan ini dibuat untuk mengatur perilaku dan interaksi kita dalam masyarakat. Bayangkan dunia tanpa hukum, pasti akan kacau balau. Hukum menciptakan ketertiban, memastikan keadilan, dan melindungi hak-hak kita. Hukum bertindak sebagai kerangka, membimbing kita tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tanpa hukum, kita akan hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Memahami hukum sangat penting bagi setiap warga negara. Mengapa? Karena hukum memberdayakan kita. Ketika kita tahu hak dan tanggung jawab kita dapat menjalani hidup dengan lebih percaya diri. Kita dapat membuat keputusan yang tepat, melindungi diri dari ketidakadilan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Ketidaktahuan akan hukum bukanlah alasan, oleh karena itu kesadaran hukum sangatlah penting. Bayangkan skenario di mana kamu menandatangani kontrak, baik untuk membeli rumah atau mendaftar layanan. Memiliki pengetahuan hukum dasar dapat membantumu memahami syarat dan ketentuan, memastikan kamu tidak dirugikan. Demikian pula, memahami peraturan lalu lintas mencegah kecelakaan dan memastikan kelancaran di jalan raya. Hukum, pada intinya, adalah tulang punggung masyarakat yang beradab. Hukum memengaruhi setiap aspek kehidupan kita, dari rumah hingga tempat kerja, dari interaksi kita dengan orang lain, hingga partisipasi kita dalam komunitas yang lebih besar. Oleh karena itu, memahami hukum bukan hanya tentang menghindari hukuman, tetapi tentang menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berdaya. Mendefinisikan hukum perspektif dari para pakar hukum terkemuka. Mendefinisikan hukum bukanlah hal yang mudah. Para cendekiawan dan pakar hukum telah bergulat dengan definisinya selama berabad-abad. Setiap definisi menawarkan perspektif unik, memperkaya pemahaman kita tentang konsep yang kompleks ini. Mari kita telah wawasan yang diberikan oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Utrecht, C.S.T. Cancel, dan Andi Hamzah. Profesor Utrecht, seorang sarjana hukum Belanda yang terkenal, mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan perilaku yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara dan mengikat semua individu dalam yurisdiksinya. Definisi ini menyoroti peran negara sebagai otoritas tertinggi dalam menciptakan dan menegakkan hukum. C.S.T. Cancel, seorang pakar hukum Indonesia yang berpengaruh, menawarkan perspektif yang lebih bernuansa. Dia mendefinisikan hukum sebagai totalitas norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur perilaku individu dan badan hukum dalam masyarakat, dengan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran. Definisi Cancel mengakui keberadaan hukum adat tidak tertulis, di samping hukum tertulis formal. Andi Hamzah, pakar hukum Indonesia terkemuka lainnya, menekankan tujuan hukum dalam definisinya. Dia berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang dibuat dan ditegakkan oleh negara untuk mengatur perilaku sosial, menjaga ketertiban dan mencapai keadilan. Definisi Hamzah menggarisbawahi peran hukum dalam mencapai keharmonisan dan keadilan masyarakat. Definisi-definisi yang beragam ini, meskipun berbeda dalam penekanannya, memiliki kesamaan. Semuanya sepakat bahwa hukum adalah tentang aturan yang ditegakkan oleh otoritas untuk mengatur perilaku dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Mengurai elemen unsur-unsur pembentuk hukum. Setelah menjelajahi berbagai definisi, mari kita bedah elemen inti yang membentuk hukum. Elemen-elemen ini, yang diidentifikasi oleh para ahli hukum, menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Pertama, hukum terdiri dari norma. Norma-norma ini adalah aturan perilaku yang menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Misalnya, peraturan lalu lintas menetapkan norma untuk mengemudi, memastikan keselamatan di jalan raya. Kedua, hukum melibatkan otoritas. Otoritas ini biasanya negara memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan norma-norma ini. Mereka memastikan kepatuhan melalui berbagai mekanisme, termasuk lembaga penegak hukum dan sistem peradilan. Ketiga, hukum menyiratkan sanksi. Ini adalah konsekuensi karena melanggar norma yang ditetapkan. Sanksi dapat berkisar dari denda untuk pelanggaran ringan, hingga penjara untuk kejahatan serius, yang berfungsi sebagai pencegah terhadap perilaku melanggar hukum. Terakhir, hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban sosial. Dengan mengatur perilaku dan menyelesaikan perselisihan, hukum menciptakan kerangka kerja untuk hidup berdampingan secara damai dan kerjasama dalam masyarakat. Hukum menyediakan mekanisme untuk menangani keluhan dan memastikan keadilan. Perhatikan contoh pencurian.
Normanya adalah mencuri itu dilarang. Otoritas negara menegakkan norma ini melalui penegak hukum dan pengadilan. Sanksi untuk pencurian bisa berupa penjara. Sistem ini pada gilirannya berkontribusi pada tatanan sosial dengan melindungi hak milik dan mencegah pencurian. Kesimpulan, menavigasi kehidupan dengan kesadaran hukum. Sebagai penutup, hukum, meskipun kompleks dalam interpretasinya, merupakan hal yang fundamental dalam hidup kita. Hukum menyediakan kerangka kerja untuk masyarakat yang adil dan tertib. Memahami hukum memberdayakan kita untuk membuat keputusan yang tepat, menegaskan hak-hak kita, dan memenuhi tanggung jawab kita. Dari penekanan Utrecht pada otoritas negara hingga penyertaan adat istiadat tidak tertulis oleh Kansil, dan fokus Hamzah pada keadilan, definisi setiap cendekiawan memperkaya pemahaman kita tentang sifat hukum yang beragam. Unsur-unsur norma, otoritas, sanksi, dan tatanan sosial semakin memperjelas cara kerja hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran hukum bukan hanya tugas para pengacara dan hakim, tetapi tanggung jawab setiap warga negara. Dengan memahami hak dan kewajiban kita, kita dapat menavigasi kompleksitas kehidupan dengan percaya diri dan berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan setara. Ingat, pengetahuan tentang hukum bukan hanya kekuatan, itu adalah kunci menuju masyarakat yang lebih terinformasi, bertanggung jawab, dan berdaya.